Halo Sanak, kembali lagi bersama saya CI di sini. Hua Mulan adalah sebuah nama pendekar wanita yang terlahir dari keluarga miskin di kota Huanggu. Sebagai rakyat jelata, setiap satu kepala keluarga diwajibkan menyumbang satu anggota keluarganya menjadi prajurit untuk melawan para penjajah. Kekaisaran di sana sangat melarang jika seorang wanita ikut berperang melawan musuh. Alhasil, Mulan terpaksa menyamar dikarenakan orang tuanya yang sudah uzur tak mumpuni lagi untuk bertarung. Terpaksa ia yang akan turun tangan melawan para musuh-musuhnya. Yuk langsung saja kita masuk ke ceritanya. Film dibuka dengan memperlihatkan wilayah kekuasaan Wei Utara yang dipimpin Tu Batao, di mana dari kubu lawan ada Yu Zijin yang memimpin kerajaan Roran. Tanpa ada rasa peri kemanusiaan, mereka semua menghabisi para lawan-lawannya. Dengan beringas, pasukan dari kerajaan Roran mencabik-cabik pasukan dari Wei Utara. Lalu, scene mundur ke beberapa bulan kemudian. Dimulai dari ramainya kota Huanggu. Seperti kota pada umumnya, tindakan kriminalitas sering terjadi. Seperti yang kita lihat, ada beberapa preman pasar yang berhasil mencopet barang milik penduduk sekitar. Molan yang mengetahui hal itu, ia langsung mendatangi para segerombolan pencopet tersebut. Dikarenakan Mulan seorang wanita, para pencopet itu sepertinya terlalu menganggap remeh. Alhasil, satu persatu Mulan berhasil menjatuhkan pencopet tersebut. Kemudian Mulan mengantarkan mereka semua kepada polisi untuk ditindaklanjuti. Perbuatan Mulan tadi bukan yang pertama kalinya. Ini adalah yang ke-10 kalinya Mulan membantu menangkap para penjahat. Mulan menagih janjinya kepada Kapolda yang ada di depannya, karena dulu ia pernah menjanjikan untuk mengangkat Mulan sebagai polisi wanita di kota Huanggu. Janji tersebut hanyalah tinggal janji, karena kita tahu seorang wanita diharamkan terlibat dalam kegiatan yang akan membahayakan nyawanya sendiri. Semua para wanita di sana hanya menjadi ibu rumah tangga, dan tentunya sebagai pemuas nafsu para lelaki. Keseharian Mulan membantu ibunya sebagai seorang penyulam. Namun ketika ada waktu kosong, Mulan menyempatkan berlatih pedang sehingga ia menjadi seorang wanita yang kuat. Singkat cerita, semua rakyat jelata dikumpulkan untuk melawan kerajaan Roran. Setiap satu kepala keluarga mewajibkan menyumbang satu orang lelaki untuk dilatih dan juga melawan para pasukan Roran nantinya. Satu persatu anggota keluarga di sana menyerahkan satu prajurit untuk kerajaan Wei Utara. Termasuk ayah Mulan yang sudah uzur dengan fisik yang pincang. Kalau dilihat-lihat, tak memungkinkan lagi untuk bertarung. Ayah Mulan harus menuruti kewajiban yang diperintahkan oleh kerajaan Wei Utara. Malam harinya, semua keluarga berkumpul. Di sana ada ayah, ibu, dan juga adiknya. Kala itu, Mulan yang melihat ayahnya tak sampai hati jika ini memang benar terjadi. Ayahnya yang sudah tua harus diwajibkan ikut berperang melawan penjajah. Akhirnya, Mulan memutuskan dialah yang akan menggantikan ayahnya. Tanpa pikir panjang, Mulan langsung mengenakan pakaian prajurit layaknya seorang pendekar pria. Mulan pun pergi tanpa sepengetahuan keluarganya, menggunakan kuda menuju tempat di mana prajurit Wei Utara berkumpul. Sementara ayahnya yang mengetahui hal ini hanya bisa berserah diri semoga anaknya selamat, karena ia tahu bahwa Mulan memiliki kemampuan bela diri yang sangat bagus. Kemudian semua prajurit dikumpulkan. Di sini, Gua Daji terkejut melihat Mulan menyamar menjadi seorang pria yang telah menggantikan ayahnya menjadi prajurit. Di mana kita tahu jika selama pelatihan ada penipuan juga berani membawa wanita ke tempat barak, maka hukumannya akan dipancung. Daji menyuruh Mulan untuk pulang, karena jika Mulan ketahuan bahwa dia seorang wanita, maka tamatlah riwayat mereka berdua. Kemudian, Mulan meminta Daji untuk merahasiakan identitasnya selama pelatihan.
Saat di dalam ruangan, terlihat ada segerombolan pria yang sedang bermain judi. Molan yang melihat bandar curang, saat mengocok dadu, ia langsung memberi pelajaran dengan sedikit gerakan ciamiknya. Molan menyuruh orang itu mengembalikan uangnya. Nah, disinilah awal pertemuan Molan dan Daji dengan Yuzin. Singkat cerita, semua prajurit dikenalkan dengan jenderal. Jenderal menyuruh para prajurit untuk mematuhi setiap perintah dari atasan. Jika melanggar, maka hukuman pancung akan berlaku kepada siapa yang tidak mematuhinya. Saat jenderal memberikan arahan kepada semua prajurit, Dajin dan Molan asik mengobrol, sehingga anak panah yang dilayangkan oleh jenderal hampir saja menembus ke kepala mereka. Menyuruh mereka untuk diam saat jenderal memberikan arahan. Lalu semua prajurit setiap harinya terus berlatih. Terlihat dari semua prajurit, Molanlah yang lebih menonjol. Bukan dadanya, tapi kemampuannya, yang melebihi batas norma prajurit lainnya. Malam hari saat Molan mandi, tanpa ia sadari ada seorang remaja yang sedang mengintip dari kejauhan. Setelah cukup lama, Molan mengetahui ada seseorang yang mengintipnya. Lalu ia mendatangi dan membawa ke barak. Kita sebut saja nama anak tersebut Yatim. Kedua orang tuanya mati dibunuh oleh pasukan Roran, dan ia akan membalaskan dendam orang tuanya. Karena memiliki niat yang kuat, jenderal memberikan tempat di barak ini untuk menjadi prajuritnya. Di sisi lain, Yatim sudah diperingatkan untuk menyembunyikan identitas Molan kepada semua orang di sana, bahwa Molan adalah seorang wanita. Siang harinya, putri dari Kaisar Wi Utara telah diculik oleh pasukan Roran. Jenderal dan bawahannya yang berpangkat tinggi, sementara prajurit yang seangkatan dengan Molan disuruh berdiam diri di barak. Dan tibalah perkelahian antar pasukan. Di sini mereka saling bantai satu sama lain. Tak sedikit prajurit kedua kubu yang berjatuhan. Sampai di mana tangan kanan Kaisar Roran, kita sebut saja namanya Fed, karena gaya rambutnya yang klimis samping, memerintahkan pasukannya untuk membawa pergi putri. Jenderal mencoba mengejarnya, namun usahanya gagal. Sementara Molan yang melihat dari ketinggian, mencoba menggagalkan pasukan Roran. Disinilah Molan berhasil menyelamatkan dengan ilmu bela diri yang ia miliki selama berlatih di kota Huanggu. Sementara pasukan Roran pun lari meninggalkan putri Kaisar. Bukannya berterima kasih, jenderal tetap menghukum Molan dikarenakan ia tidak mematuhi untuk berdiam diri di barak. Ya, untung saja hukuman tersebut diringankan, karena putri menyuruh jenderal untuk tidak melakukan hukuman pancung kepada Molan. Molan dihukum mengisi air untuk kebutuhan semua pasukan Wi Utara. Saat disinilah putri mendatanginya. Sepertinya putri mulai merasakan getaran cinta terhadap Molan atas aksi heroik yang menyelamatkan nyawanya. Besok harinya seperti biasa, para prajurit dilatih keras karena hanya tinggal beberapa hari lagi tiba waktunya berperang. Seusai berlatih, putri sekali lagi mendatangi Molan. Disinilah putri tak sengaja menyentuh bagian tertentu sehingga mengetahui bahwa Molan adalah seorang wanita. Putri pun terkejut dan langsung pergi. Kemudian, Molan mendatangi putri yang sempat menaruh hati kepada Molan. Disinilah Molan meminta maaf atas tindakan penipuannya. Sekali lagi, Molan meminta kepada putri untuk merahasiakan identitas aslinya. Tujuan Molan karena ia tak tega melihat ayahnya yang sudah tua ikut bertarung. Sehingga dengan terpaksa ia harus menggantikannya sebagai prajurit dan menyamar layaknya seorang pendekar laki-laki. Mendengar hal itu, putri pun terharu dan berjanji akan merahasiakan tentang semua ini. Malam harinya, ketika semua prajurit menikmati malam sambil minum arak, di sini Molan mendatangi Yuzin yang sedang memainkan seruling antik yang diberikan almarhum ayahnya. Yap, ayahnya juga tewas dibunuh pasukan Roran, dan ia berjanji akan membalas semua perbuatan Roran terhadap orang tuanya. Hari terus berganti, di mana setiap latihan, Molan selalu mendapatkan hasil terbaik. Setelah itu ia ke tempat lain untuk latihan tambahan. Molan yang kembali dari tempat latihannya, mendengar bahwa Yuzin gugur saat serangan tersebut. Atas matinya Yuzin, Molan memberikan surat meminta maaf karena berani melakukan tindakan ini.
Ia seorang diri mendatangi ke markas pasukan Roran dan berhasil membunuh salah satu anggota prajurit musuhnya. Kemudian Mulan mendengarkan Kaisar Roran bahwa ia akan menyerang Wei Utara secepatnya. Namun Mulan ketahuan keberadaannya oleh pasukan Roran. Di sini Mulan sempat membuat kegaduhan dengan membakar tempat tersebut. Saat di pelariannya, Mulan ditolong oleh jenderal karena telah membaca surat yang ditulis oleh Mulan sebelumnya. Saat itu jenderal tertusuk oleh tajamnya anak panah dari pasukan Roran. Untung saja Mulan berhasil membawa jenderal pergi untuk kembali ke barak. Di sini jenderal mengetahui bahwa Mulan adalah seorang wanita. Karena jenderal juga menyentuh bagian dada Mulan yang menonjol. Pada akhirnya Mulan harus dihukum dengan cara dikurung. Singkat cerita, jenderal mendatangi Mulan untuk menanyakan apa alasan sehingga Mulan berani memalsukan identitasnya sebagai seorang pendekar laki-laki. Disinilah Mulan mengatakan kepada jenderal bahwa ayahnya sudah tua dan tak memungkinkan lagi untuk bertarung. Lebih baik dirinya mati daripada melihat orang tua mati. Dan juga Mulan sudah bercita-cita ingin menjadi seorang keamanan di negaranya. Karena dia seorang wanita, cita-citanya selalu gagal. Mendengar itu, jenderal pun pergi sambil mengingat bahwa dia juga pernah gagal saat diserang oleh musuhnya. Singkat cerita, kekacauan pun terjadi, di mana kaisar terjebak di suatu tempat, sementara jenderal akan menyelamatkan nyawa kaisar. Saat itu jugalah Yatim membukakan gembok agar Mulan bebas. Yatim mengatakan bahwa jenderal dan kaisar akan dijebak oleh pasukan Roran. Sebelum terlambat, Mulan harus menemui kaisar dan juga jenderal. Kemudian, Mulan bertemu dengan kaisar. Disinilah jenderal sempat marah, namun tak ada waktu lagi untuk hal itu. Mulan memberikan rencana untuk kaisar bahwa dirinya nanti yang akan menjadi tumbal. Sebelum pergi, Mulan memberikan secari kertas jika dia mati saat bertarung, meminta kepada jenderal untuk menyerahkan kertas tersebut kepada keluarganya. Singkat cerita, hari pertarungan pun tiba, di mana si Fat melawan jenderal. Sebelumnya, Fat berhasil mengalahkan prajurit Wei Utara yang mencoba menghalanginya. Di sini, jenderal juga hampir saja terbunuh. Untung saja Yatim dengan kepiawaiannya, ia berhasil menggagalkan usaha untuk membunuh jenderal. Lalu, jenderal berhasil membalik dan membunuh si Fat dengan beringas. Sementara Zijin, ketua dari pasukan Roran, juga berhasil menghabisi pasukan Wei Utara, sehingga ia berhasil berhadapan langsung dengan Mulan. Awalnya, Zijin mengira bahwa Mulan yang tertutup kain adalah Kaisar Wei Utara. Namun inilah rencana Mulan untuk menyelamatkan agar Kaisar bisa lari. Tanpa banyak basi, mereka langsung bertarung. Mulan sempat tertusuk, namun karena ia ingat perkataan ayahnya waktu kecil, Mulan kemudian bangkit kembali dan membalasnya dengan ajian sakti Mandraguna, dan ia berhasil membunuh Zijin. Singkat cerita, Mulan yang tubuhnya dihiasi darah, ia jatuh di pelukan jenderal. Setelah beberapa waktu kemudian, kondisi Mulan yang sudah mulai membaik berhasil menemui keluarganya. Kemudian Dajin dan jenderal menemui ke rumah Mulan untuk mengembalikan secari kertas yang diberikan kepada jenderal sebelumnya. Sementara film diakhiri dengan tatapan antara jenderal featuring Mulan, dan film pun berakhir.